hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan. Selamat sore, salam dan bahagia. Kami dari CGP Kabupaten Nias Utara, Angkatan 11, ingin melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching supervisi akademik. Perkenalkan, saya Nesti Suryastuti dari SMA Negeri 1 Alasa. Saya Medis Manjaluku, guru SD Negeri 071165 Majinga, Kecamatan Alasa, Talumuzoi. Saya Yusuf Roni Dabule, guru SMK Negeri 2 Alasa Talumuzoi, Kecamatan Alasa Talumuzoi. Selamat menyaksikan. Selamat sore Pak Yusuf. Selamat sore Pak Medis. Ya, apa kabarnya sore ini Pak Yusuf? Sehat Pak. Kabarnya Pak gimana dulu Pak? Ya, puji Tuhan kabar baik selalu Pak Yusuf. Baik Pak. Ya Pak Yusuf, sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Bapak nanti. Namun sebelum Bapak memulai percakapannya, ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan Pak. Beberapa rubrik penilaian dalam observasi saya yang perlu Bapak Ibu ketahui juga. Nah, nanti yang menjadi rubrik penilaian menjadi acuan saya dalam hal percakapan nanti Pak. Bapak sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Bapak juga sudah memiliki kompetensi dari coaching, yaitu kemampuan presence ataupun kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan beberapa pertanyaan berbobot dengan si coach nantinya. Tentunya dengan teknik rasa dan juga dalam proses percakapan, Bapak dengan si coach nanti, Bapak jangan lupa dengan alur percakapan cerita ya Pak, di mana cerita itu yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu yang menjadi rubrik penilaian saya nanti ya Pak, yang menjadi acuan saya dalam mengamati bagaimana proses coaching berjalan dengan si coaching nanti. Apakah bisa paham? Bisa Pak, bisa. Baik Pak, kalau begitu sebelum dimulai proses coachingnya, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak lagi. Bisa Pak. Baik Pak, untuk pertanyaan yang pertama Pak, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan nantinya? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti pada coaching ini yaitu saya akan mengembangkan pertama kehadiran penuh, presence, dan kedua saya akan mendengar aktif, serta saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, luar biasa Pak Yusuf. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot nanti dengan si coach ya. Nah, dari dua kompetensi ini Pak, kira-kira bagian kompetensi mana yang paling spesifik lagi ingin Bapak kembangkan dalam proses coachingnya nanti? Baik Pak, dari ketiga kompetensi yang ada ini, ada beberapa hal yang spesifik yang akan saya kembangkan, terlebih yaitu mendengar secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Pak, memang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu adalah seorang coach harus pasti memiliki hal itu. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir nih Pak, perihal indikator ketercapaian. Kira-kira tolak ukur apa dan bagaimana kaitannya dengan indikator ketercapaian yang ingin Bapak tuju dalam proses percakapan nantinya dengan si coach Pak? Baik Pak, pada coaching ini ada beberapa indikator yang akan saya lakukan, yaitu terlebih saya ingin agar coach itu dia memahami akar permasalahannya. Artinya dia bisa mencari solusi permasalahannya yang terjadi. Artinya nanti dia bisa mengungkapkan solusi dan bahkan beberapa strategi-strategi atau metode-metode sehingga apa yang merupakan kendalanya dalam kegiatan pengajaran pada coaching ini Pak, saya bisa mendapatkan dan dia dapat mendapatkan solusinya. Iya Pak, baik. Semoga dari indikator yang telah Bapak sampaikan terkait prosesnya yang mengikuti alur cerita tadi dan kemudian ide-ide solusi dari coach dapat tergali secara maksimal bisa tercapai dalam proses percakapan nantinya Pak ya.
Hanya itu ya Pak yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini Bapak bisa memulai percakapan dengan coachnya, dan saya berharap nantinya selama proses percakapan dengan si coach nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator yang sudah Bapak tentukan tadinya. Oke Pak Medis, terima kasih Pak. Gimana Pak, sudah siap Pak ya? Sudah siap Pak? Iya Pak. Baik Pak, silakan mulai proses coachingnya Pak. Terima kasih Pak. Ya, selamat sore Bu. Gimana kabarnya Bu sore ini? Sehat-sehat? Selamat sore Pak, puji Tuhan sehat juga Pak. Bagaimana kabar Bapak? Oh, sehat-sehat juga Bu. Syukurlah Pak. Terima kasih Bu. Saya juga bahagia mendengarnya, tetapi saya perhatikan Ibu kurang semangat dari sore ini. Kenapa Bu? Ya betul Pak, begini. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Bapak ada kesempatan jika saya seandainya mengganggu kesibukan Bapak? Oh ada Bu, jangan sungkan Bu. Kalau ada yang mau Ibu sampaikan, silakan saja Bu. Baiklah Pak, terima kasih sebelumnya. Jadi begini Pak, beberapa hari ini, belakangan ini, saya sering tidak nyaman untuk mengajar. Pikiran saya sering terganggu dan tidak tenang Pak. Ya Bu, kira-kira apa yang bisa saya bantu Ibu karena ketidaknyamanan Ibu dalam hal ini? Saya berharap Pak akan mendapat ketenangan nanti setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya ini terhadap Bapak. Baik Bu, kira-kira masih ada yang Ibu ingin sampaikan? Iya Pak, saya berharap saya akan mendapatkan solusi nanti dari permasalahan saya ini setelah berbincang dengan Bapak. Baik Bu, saya juga berharap Ibu nanti akan mendapatkan solusi dari ketidaknyamanan Ibu, terlebih dari hal-hal yang Ibu hadapi. Baik Bu, semoga kita nanti bisa saling mendapatkan pemecahannya ya Bu ya. Iya. Artinya permasalahan seperti itu nanti, mari Ibu ceritakan pada kesempatan ini. Oke Pak. Begini Pak, beberapa hari yang lalu, bahkan sampai saat ini, ada beberapa kelas yang sering ribut di jam pelajaran, sehingga sangat mengganggu kelas lain yang sedang melakukan kegiatan pembelajaran Pak. Ini bagaimana bisa terjadi Bu? Kira-kira apa yang membuat siswa tersebut ribut di jam pelajaran? Padahal kegiatan belajar sedang berlangsung. Sebenarnya kalau dipikir-pikir masalahnya tidak terlalu serius sih Pak. Oh tidak serius sekali sih Bu ya. Jadi kalau memang tidak terlalu serius seperti apa itu Bu? Masalahnya? Sebenarnya ada beberapa bapak ibu guru Pak yang ada jam pelajarannya kadang memiliki kesibukan yang mendadak sehingga membuat siswa itu tidak menerima pelajaran, dan kelas yang tidak ada gurunya itulah yang bersebelahan dengan kelas saya mengajar dan sering ribut Pak. Oh jadi begitu ya Bu. Ibu artinya kurang nyaman ya saat mengajar di kelas Ibu, di kelas sebelah tidak belajar karena kesibukan Bapak Ibu guru. Iya Pak, betul Pak. Jadi sepertinya Bapak Ibu guru itu juga tidak meninggalkan materi atau memberikan tugas kepada siswa itu Pak, sehingga siswa itu tidak mau belajar mandiri. Lalu bagaimana tanggapan Ibu tentang pembelajaran yang kosong itu? Sejujurnya Pak, saya sering mendatangi kelas tersebut yang tidak ada gurunya. Artinya saya meminta agar mereka itu tenang dan tidak mengganggu kelas yang sedang belajar. Tetapi ketika saya sampaikan seperti itu, siswanya masih saja mengulangi hal yang sama. Oh, jadi masalahnya begitu ya Bu? Kalau begitu Bu, izinkan saya menanyakan beberapa hal kepada Ibu. Apa saja yang Ibu lakukan terhadap kelas yang gurunya tidak ada itu pada saat pembelajaran? Iya Pak, seperti yang saya ceritakan tadi lah Pak, kan meminta siswa itu untuk belajar mandiri. Saya meminta mereka untuk membaca buku. Saya juga meminta mereka untuk mengerjakan tugas yang lain jika ada Pak. Oh, jadi begini Bu, mengapa Bu guru tidak konsultasi dengan wali kelas atau ya di sekolah kan ada kesiswaan? Iya ya Pak. Menurut saya sih Pak, dengan saya mendatangi kelas tadi dan meminta supaya siswa itu belajar mandiri, saya rasa itu sudah cukup dan membuat siswa itu tenang, aman, dan kelasnya akan kondusif. Oh, sebenarnya itu sudah bagus Bu. Kemudian
Menurut Ibu bagaimana hasilnya pada saat Ibu meminta supaya siswa belajar mandiri? Kita juga tahu bahwa mengajar siswa untuk belajar mandiri sangat bagus juga ya Bu ya. Bisa ini dengan Bapak Ibu guru pikir, dan di saat itu kita juga lebih semangat dan memberikan perhatian pada pendampingan dengan guru untuk lebih semangat belajar. Iya Pak, iya betul juga sih Pak. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya Pak ya? Menurut saya meskipun belajar mandiri, namun masih ada beberapa siswa juga yang pastinya membutuhkan perhatian guru dan pendampingan dari guru untuk semangat lagi belajar ya Pak ya. Nah itulah Bu, koordinasi dan kerjasama dengan Bapak Ibu guru, mungkin dengan itu siswa akan lebih tenang, fokus, kondusif dalam pembelajaran di kelas, supaya Ibu melibatkan Bapak Ibu guru yang lain. Nah iya ya Pak ya, saya pikir ada benarnya ya Pak ya yang Bapak sampaikan itu. Ya, by the way, ngomong-ngomong Ibu setelah bercerita tentang hal ini, bagaimana perasaan Ibu? Ya terima kasih lah Pak ya, terus terang saya sudah merasa ya agak nyaman, tetapi masih ada sedikit lagi yang mengganjal Pak. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus, bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini. Jadi akibatnya pekerjaan lain saya agak terbengkalai Pak. Jadi Bu, kira-kira ini apa yang membuat Ibu masih merasa resah? Padahal sudah melakukan pembelajaran. Kira-kira yang membuat Ibu masih resah itu seperti apa? Sebenarnya yang membuat saya masih resah dan tidak nyaman itu Pak, yaitu beberapa siswa yang ribut tadi sudah dikeluhkan oleh warga atau bahkan sebagian masyarakat yang berada di sekitar sekolah Pak. Oh begitu ya Bu ya. Jadi Bu, dari cerita Ibu itu bisa saya simpulkan beberapa hal yang membuat Ibu guru merasa kurang nyaman adalah siswa yang ribut, bahkan membuat masyarakat resah. Dan juga karena adanya jam pembelajaran yang gurunya tidak masuk di kelas, sehingga memicu keributan di kelas lain karena kesibukan guru tertentu tadi. Iya Pak, kira-kira saya akan dipanggil oleh kepala sekolah atau tidak ya Pak ya karena masalah ini? Jadi begini Bu, kalau menurut saya masalah seperti ini Ibu guru kan bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri aja. Jadi nantinya misalnya Bu guru dipanggil oleh kepala sekolah, Ibu kan sudah siap. Ibu guru bisa menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi, dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal positif sehingga menambah semangat Bu guru dalam mengajar. Ya Pak, mudah-mudahan lah Pak ya, Pak kepala sekolah tidak marah terhadap saya. Kita berharap begitu Bu. Nah, iya Bu, amin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Ibu selanjutnya? Karena kepikiran untuk hal itu dan sesuai dengan saran Bapak, kemungkinan saya akan berniat menemui beliau Pak untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau juga nanti akan memberikan solusi terhadap masalah ini Pak. Iya Bu, itu adalah sebuah rencana yang sangat bagus Bu. Kira-kira selanjutnya apakah ada lagi rencana Ibu dalam hal ini Bu? Saya juga berencana nanti kan Pak, saya akan melakukan komunikasi dengan orang tua siswa tersebut dan hal ini tidak akan terulang lagi dan menjalankan proses belajar mengajar yang baik di sekolah. Oh terus kemudian bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu di kelas ini? Nanti setelah pembelajaran akan berjalan baik, jika ada kelas yang kosong nanti Pak, saya akan minta digantikan oleh Bapak Ibu guru lain atau piket pas hari yang kosong itu, dan juga mengenai kelas yang kosong juga akan terus saya diskusikan kepada wali kelasnya dan juga agar siswa tersebut bisa nyaman untuk belajar dan semakin mengakomodir kebutuhan belajar siswa itu Pak. Wah baik Bu, luar biasa. Langkah penyelesaian yang Ibu lakukan sudah sangat bagus dan saya rasa itu adalah ide yang sangat bagus. Iya Pak, syukurlah Pak. Jadi sekarang dengan perbincangan ini saya sangat merasa lega karena jujur takut salah-salah dalam mengambil tindakan Pak, dalam mengambil langkah penyelesaian masalah ini. Apalagi kalau dibilang berurusan dengan atasan
dan berurusan dengan lingkungan sekolah kita. Takutnya nanti malah tambah parah masalahnya, Pak. Baik Bu, saya juga merasa senang dan bersyukur ya. Ibu sudah lega dan pada akhirnya saya lihat Ibu bahagia. Ya, terus dari saya sudah Bu Guru rencanakan tadi. Saya dengar tadi sudah Ibu Guru rencanakan komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana ini. Iya, baik Pak. Mengenai hal itu, nanti saya secepatnya akan mengeksekusi. Kelas yang gurunya tidak ada minggu ini, saya akan koordinasikan agar semua warga sekolah itu wajib mematuhi peraturan sekolah yang ada. Dan secepatnya juga saya ke wali kelas dan Bapak PKS Kesiswaan dan juga menghadap kepada kepala sekolah kami, Pak. Oh baik Bu, selanjutnya kira-kira hal apa yang dibutuhkan di dalam melaksanakan kegiatan dan komitmen yang Ibu buat ini? Terkait masalah ini sih Pak, ini juga masih dalam pikiran. Saya akan berusaha berkomunikasi juga dengan teman-teman sejawat guru di dalam sekolah, sehingga barangkali kami juga bisa bersama-sama saling mengingatkan Pak. Wah baik, luar biasa Bu, semoga Ibu dapat menyelesaikan masalahnya dan saya yakin dengan masalahnya selesai Ibu bisa bekerja dengan lega, dengan senang dan nyaman di dalam kelas. Iya Pak, amin Pak. Dan terima kasih banyak ya Pak ya buat waktunya, baik saran dan masukannya, sehingga sekarang saya merasa sangat lega dan enakan. Semoga kita ini nanti menjadi guru-guru yang lebih baik lagi dan mampu memberikan teladan yang lebih baik kepada siswa-siswa kita Pak. Amin Bu, sama-sama Bu. Amin, Pak. Jadi ini Pak, mohon maaf ya Pak, kebetulan saya ada janji kepada murid yang saya walikan. Mereka akan latihan upacara untuk persiapan upacara hari Senin, dan saya izin pamit Pak. Oh iya Bu, silakan Bu, silakan. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Bu, terima kasih kembali. Ya. Pak Yusuf, saya tadi sudah mengamati percakapan Bapak dengan si coachingnya yang terkait proses coachingnya, dan ada beberapa catatan yang sudah saya catat di sini tadi Pak. Namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Pak Yusuf. Oh boleh Pak Fedi, silakan Pak. Baik Pak Yusuf, untuk pertanyaan yang pertama nih Pak Yusuf, apa yang sudah Bapak lakukan tadi saat melakukan coaching, dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Bapak tadi dengan si coachingnya? Oh iya Pak, untuk hal yang saya lakukan di proses coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching yang berupa kemitraan, proses aktif, dan menggali potensi yang ada. Kemudian untuk kompetensi inti, saya juga sudah terapkan tadi dan melakukan kegiatan mendengarkan aktif dan mengajukan beberapa pertanyaan berbobot. Iya Pak Yusuf, bagus Pak Yusuf. Sesuai dengan yang Bapak sampaikan tadi, memang sudah sesuai dengan catatan yang saya catat di sini tadi. Memang di catatan saya tadi, Bapak sudah memberikan sebuah prinsip, yaitu kemitraan, dan terbukti tadi kepada Bapak ketika ngobrol dengan si coachingnya, sudah merasa setara tadi. Tidak ada perbedaan strata antara si coach dengan si coachingnya. Baik Pak, dalam melakukan proses kreatif tadi sudah Bapak menggali potensi dari si coachingnya, dan memang sudah mengajukan tadi beberapa pertanyaan berbobot sama si coachingnya. Juga Bapak sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan yang Bapak harapkan di pra-observasi tadi ya Pak, di mana ada dua tadi, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari beberapa yang sudah saya catat ini Pak Yusuf, itu sudah terlaksana, dan paling penting dari proses tadi, saya sudah mencatat bahwa Bapak Yusuf sudah menerapkan percakapan coaching dengan alur tirta, di mana Bapak tadi memulai dengan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan baru tanggung jawab. Puji Tuhan, secara gambaran umum dari catatan saya tadi Pak, Bapak sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik. Luar biasa ya Pak Yusuf. Terima kasih Pak Fedi. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih Pak Yusuf. Silakan Pak. Jadi berdasarkan hasil coachingnya tadi Pak, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan proses coachingnya tadi? Baik Pak, kompetensi yang akan saya kembangkan adalah salah satunya adalah kehadiran penuh. Yang mana mungkin coach tadi memiliki sedikit unek-unek, ya, yaitu begitu kemudian yang seharusnya saya menggunakan teknik stop, agar tujuannya adalah agar beliau rileks dan mengungkapkan segala
permasalahan yang dialami beliau, sehingga dengan kami melakukan, saya memberikan teknik stop itu tadi, maka semua apa yang ada di dalam hati coach, masalahnya, masalah guru yang tidak masuk dalam kelas dan siswa yang duduk kelas itu akan ada solusinya dari coach. Baik Pak Yusuf, kehadiran penuh ataupun presensi menjadi harapan Bapak agar dikembangkan ya Pak Yusuf. Betul Pak. Dan saya juga berdoa Pak agar harapan ini bisa segera Bapak maksimalkan dalam diri Bapak ya. Tidak juga hanya potensi-potensi ini Pak, tapi potensi-potensi yang lain juga agar semakin tajam Pak ya, saat Bapak memberikan pelayanan coaching terhadap mitranya atau coachingnya. Saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Bapak agar nantinya ke depan dapat memberikan proses coach sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam paradigma percakapan coaching, yaitu agar tetap berpegang teguh dengan alur tirta, agar alur tirta ini tetap dilaksanakan ya Pak Yusuf. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Ini adalah sebuah proses yang luar biasa. Semoga percakapan ini berdampak bagus untuk Bapak ke depannya ya. Iya Pak Medis, terima kasih Pak Medis. Iya Pak Yusuf, terima kasih. Baik, saya akhiri. Selamat sore Pak Yusuf ya. Selamat sore juga Pak Medis. Iya Pak, ya Pak. Ya Pak.